Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Faedah pagi ini 17 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Sebagai bentuk sanggahan atas propaganda dan syubhat yang dilontarkan oleh bayi-bayi Jahmiyah dan Murji'ah kontemporer berkedok dakwah salaf terhadap permasalahan berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah kafir pelakunya kecuali apabila dalam tiga bentuk, yaitu juhud, pengingkaran, kemudian istihlal, penghalalan dalam hati, dan tabdil, mengganti hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dengan rancangannya sendiri, kemudian mengklaim bahwa rancangan tersebut yang dia rancang dengan tangannya sendiri adalah termasuk dari hukum Allah Subhanahu wa taala yang menggantikan Al-Qur'an dan Sunnah. Maka jika demikian adanya, teranggap pelakunya kafir. Adapun selain daripada itu, dari istibdal dan yang selain daripada itu, maka tidaklah berkonsekuensi kekufuran pada pelakunya. Pun begitu, jika terjadi tiga bentuk ini, juhud, istihlal, dan tabdil, tetap saja bagi mereka tidak bisa dikafirkan pelakunya, karena bisa jadi pelakunya itu mendapatkan udzur atas kejahilannya, tidak tegak padanya hujjah. Jadi Murji'ah kontemporer yang panjinya diusung, diangkat tinggi-tinggi oleh Rabi' al-Madkhali dan para pengikutnya, baik yang di Yaman, di Aljazair, di Indonesia, di seluruh penjuru dunia, jaringan Murji'ah kontemporer ini berkembang pesat, antek-antek sekuler. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah kafir. Fa ulaika humul zalimun, fa ulaika humul fasiqun. Ayat di surat Al-Maidah ini berurut-urut turun berkaitan dengan ahlul kitab, dan dalam tiga keadaannya, kafir, zalim, dan fasik, semuanya adalah akbar, turun kepada ahlul kitab yang kafir sejak dari asalnya. Mereka itu kafir, mereka itu zalim, mereka itu fasik, karena mereka tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, mencampakkan, melengsarkannya. Sebuah asar dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam rahimahullah, yang ditunggangi oleh para antek-antek sekuler dari kalangan Murji'ah berjubah, berkedok dakwah salafiyah. Mereka menukil dari asar Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, beliau berkata, "Man hakama bi kitabihi alladhi katabahu bi yadihi wa taraka kitab Allah wa za'ama anna kitabahu hadha min indillahi faqad kafara." Siapa yang berhukum dengan kitabnya, undang-undangnya sendiri yang telah dia tulis dengan tangannya, dan dia meninggalkan Al-Qur'an, dan dia menyangka, mengklaim bahwasanya hasil rancangan tulisan tangannya itu datang dari sisi Allah sebagai pengganti apa yang telah tetap dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir. Syubhat yang dilontarkan berkenaan dengan athar ini, pembatasan kekufuran itu hanya pada bentuk tertentu saja, yaitu pada bentuk tabdil. Kapan tindakan berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala itu tergolong kafir pelakunya? Apabila bentuknya itu adalah ketika seseorang menulis hukum-hukum dari aturannya sendiri dengan tangannya sendiri, dan dia meninggalkan Al-Qur'an, kemudian dia klaim bahwasanya hasil rancangannya tersebut adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pengganti kitabullah, maka yang demikian baru kafir. Adapun yang selain daripada itu, maka tidak, walaupun bentuknya adalah istibdal, melengsarkan syariat, mengedepankan aturan undang-undang rancangan manusia dibandingkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan telah disebutkan bahwasanya mereka ini para pengusung mazhab akidah Jirjisiyah, para adirun, pemberi udzur atas segala tindak kekufuran. Mereka pun seandainya tetap terjadi tindak tabdil sebagaimana yang mereka klaim, tetap aturannya tidak dapat pelakunya itu dikafirkan karena jahil. Senjata pamungkas mereka akan berpijak di propaganda udzur bil jahl. Tidak bisa dikafirkan karena bodoh, karena belum tahu, karena tidak tegak padanya hujjah, belum tegak padanya hujjah, belum memahami hujjah. Subhanallah.
Maka bantahan atas yang demikian, bahwa secara pendalilan mereka dengan athar Abdurrahman bin Zaid bin Aslam tidaklah tepat. Kenapa begitu? Karena statement dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam tidak menunjukkan pembatasan pada jenis kekufuran tertentu dalam permasalahan berhukum dengan selain hukum Allah. Dan kaidah usulnya, isbatul hukmi fi suratin la yadullu ala nafyihi amma adaha. Menetapkan hukum dalam satu bentuk tertentu, dalam konsep tertentu, tidak menunjukkan penafian terhadap konsep atau bentuk-bentuk yang selainnya. Ya, dalam rangka dzikri na'am ba'dil afrad, penyebutan sebagian satuan-satuan saja dari bentuk yang ada. Termasuk di antara bentuk kekufuran pada permasalahan berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan adalah tabdil, sebagaimana yang disebutkan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam ini, yaitu menulis rancangan undang-undang sendiri, kemudian dia klaim bahwa itu adalah dari sisi Allah, sekedudukan wahyu, sementara kitabullah dilengsarkan. Ini tabdil. Adapun jika orang merancang undang-undang tersebut, kemudian dia ganti Al-Quran, tapi dia tidak mengklaim bahwa itu adalah datang dari sisi Allah, maka ini bukan kekafiran. Begitu propaganda yang digaungkan oleh mereka antek-antek sekuler Jahmiyah dan Murji'ah, berkedok dakwah salafiyah. Jadi redaksi atau ungkapan siapa yang melakukan demikian maka dia kafir tidak menunjukkan kepada pembatasan. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim, dia hanya memasukkan ke dalam perutnya neraka api. Yang demikian tidaklah menunjukkan bahwasanya azab neraka itu berlaku hanya pada tindakan memakan harta anak yatim saja. Dia hanya salah satu dari bentuk-bentuknya saja, surah. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam, misalkan. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya adalah jahannam. Isbat ini tidaklah menunjukkan bahwasanya adab jahannam itu terbatas hanya pada tindakan membunuh seorang mukmin. Jadi kaidahnya isbatul hukmi fi suratin la yadullu ala nafihi amma ajaha. Penetapan hukum dalam salah satu bentuk tidaklah menunjukkan penafian terhadap selainnya. Nah, jadi bukan pembatasan. Adapun berhukum dengan selain hukum Allah, jika bentuknya adalah istihlal, juhud, na'am, tabdil maupun istibdal maupun tafdil, mengedepankan hukum Allah, mengedepankan hukum kekuatan manusia dibandingkan hukum Allah, walaupun dia mengakui bahwa hukum Allah itu adalah lebih tepat, tetap saja semuanya adalah kekafiran. Istibdal kulli, mengganti secara keseluruhan, melengsarkan syariat sebagai sumber dasar landasan segala hukum dan menggantinya dengan hukum rancangan manusia-manusia fasik dan kafir, maka semuanya adalah kekufuran. Dan ini permasalahan yang gamblang dan zahirah. Siapa yang tidak mengkafirkan mereka maka dia kafir. Man syakka man lam yukafir al-musyrikin aw syakka fi kufri wa sahaha madhhabahum kafara ijma'an. Mereka adalah kaum zanadiqah.